Sintayong tiba di Indonesia. Kiper diaspora respon rumor gabung Timnas Indonesia U16. Winger Timnas Indonesia kalahkan bintang AS Roma. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Selain mengungkapkan fakta Timnas Indonesia U16, Nova Arianto juga membocorkan skuad senior yang kemungkinan akan dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nova Arianto mengakui bahwa skuad yang akan tampil tak jauh berbeda dari saat Piala Asia 2023. Namun mantan bek Timnas Indonesia tersebut menolak menyebut nama-nama pemain dalam skuad yang dimaksud, termasuk para pemain keturunan yang baru yang kemungkinan bergabung seperti Jesus, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangun. Menariknya, Nova Arianto mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pelatih Sintayong mengenai persiapan Timnas Indonesia senior. Selain membahas persiapan melawan Vietnam, akan dibicarakan juga mengenai Timnas Indonesia U23 yang mana akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sintayong yang baru kembali dari liburan setelah Piala Asia 2023, sebelumnya singgah di Belanda untuk bertemu dengan pemain keturunan Indonesia yang berpotensi membela timnas di masa mendatang. Nova Arianto membocorkan bahwa Sintayong telah tiba di Jakarta sejak Selasa malam. Namun Nova Arianto belum dapat memastikan apakah ada nama-nama pemain keturunan yang akan diproses. Pasalnya hal tersebut masih akan dibahas oleh Sintayong dengan PSSI setelah kedatangannya di Indonesia. Pembahasan tentang pemanggilan pemain untuk Piala Asia U23 2024 sendiri akan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan dinamika sepak bola Indonesia saat ini. Terkait penggawa Timnas U23 Indonesia, beberapa klub telah menyatakan penolakan untuk melepas pemainnya karena Piala Asia U23 2024 berada di luar jadwal FIFA. Namun Nova meyakini bahwa Sintayong dan PSSI dapat menemukan solusi terbaik. Winger Timnas Indonesia Yaakob Sayuri berhasil meraih penghargaan pencetak assist terbaik di Piala Asia 2023. AFC membuat nominasi untuk pencetak assist terbaik berdasarkan voting dari penggemar. Yaakob sendiri mengalahkan nama-nama besar seperti bintang AS Roma Sardar Azmoun hingga Akram Afif. Adapun Yaakob Sayuri sendiri mencatatkan assist apik ketika Timnas Indonesia melawan Irak di laga pertama Piala Asia 2023. Saat itu pemain PSM Makassar ini berhasil mengecoh pemain Irak. Bahkan ia menukmek Ali Adnan. Yaakob mengirimkan umpan terukur yang mampu disambar oleh Marcelino Ferdinand. Alhasil aksinya pun menjadi sorotan AFC. Bahkan sempat menghebohkan beberapa komentator di Eropa yang menyebut world class assist atas aksi Yaakob Sayuri tersebut. Winger muda Persis Solo Altaf Indi dapat menjadi tambahan kekuatan berarti untuk Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024 ini. Namun pelatih Persis Solo Milomir Seslija menilai bahwa Altaf sebaiknya tidak terlalu cepat bergabung dengan tim nasional. Milo mencatat kasus Ramadan Sananta sebagai peringatan, di mana cedera yang dialami sang penyerang menyebabkan dia tidak dapat membela timnas. Yakni dengan efek cedera tersebut juga berlanjut yang membuat Sananta belum terlalu fit untuk memperkuat Persis di lanjutan Liga 1 musim ini. Altaf Indi sendiri menjadi sorotan usai tampil memukau bersama Persis Solo musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut sudah mengemas 3 gol dan 2 assist dari 21 pertandingan bersama dengan Laskar Sambernyawa. Bahkan Altaf Indi berhasil menjadi pemain terbaik kalau mencetak 1 gol dan 1 assist di laga kontra Persik Kediri. Belum lama ini, tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan memberikan data untuk pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U16. Daftar itu diberikan ke Nova Arianto yang memang jadi pelatih kepala. Dalam postingan Hamdan Hamedan, ada sosok Ferran Ali Negara yang menjadi foto background. Hal itu direspon langsung oleh sang pemain. Via akun Instagramnya, Ferran Ali Negara membuat postingan ketika Hamdan Hamedan bertemu dengan Nova Arianto. Ia antusias karena ada potretnya. Adapun Ferran Ali Negara merupakan pemain diaspora yang memegang paspor Indonesia Belanda, sebab kedua orang tuanya berasal dari Indonesia. Pemain berposisi kiper tersebut saat ini merupakan junior pemain Timnas Indonesia Rafael Struijk, yang mana ia juga berkarir di ADO Den Haag. Patut dinantikan apakah ia bakal dipanggil Nova Arianto untuk membela Timnas Indonesia U16.
Memasuki seleksi gelombang ketiga, pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto menjelaskan bahwa mental dan fisik anak asuhnya tidak jauh berbeda dengan tim senior. Nova menjelaskan bahwa para pemain cuma kuat bermain selama 25 menit saja. Hal itu mendekati para pemain senior kala pertama kali dilatih oleh Sintayong. Untuk itu, Nova terus menggembleng para talenta muda untuk meningkatkan dasar sepak bola agar mampu berkembang lebih baik. Asisten Sintayong tersebut membocorkan bahwa filosofi kepelatihannya yakni mengutamakan tinggi minimal 175 cm hingga memiliki fisik dasar yang mumpuni. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata diam-diam sudah melobi Suwon FC, yakni untuk melepas Pratama Arhan ke Piala Asia U23 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Suwon FC Kim Eun-jang. Kim Eun-jang mengaku paham betul situasi Sintayong, sebab ia pernah menangani timnas Korea Selatan U20. Maka dari itu, Kim Eun-jang memahami pusingnya sebagai pelatih tim nasional untuk melobi pemain dari masing-masing klub yang akan menjalani agenda kelompok umur. Di sisi lain, General Manager Suwon FC Choi Sun-ho mengaku masih akan melihat situasi tim sebelum akhirnya memberikan izin kepada Arhan. Jika tidak banyak pemain Suwon FC yang cedera, maka ia bersedia melepas Pratama Arhan ke tim nasional. Adapun gelaran Piala Asia U23 2024 sendiri merupakan ajang yang sangat penting bagi Sintayong. Sebab ajang Piala Asia U23 2024 sendiri akan menjadi tolak ukur apakah kontraknya bersama timnas Indonesia diperpanjang atau tidak. Musim 2023-2024 diawali dengan tantangan sulit bagi gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner karena cedera yang membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Beruntung pemain berusia 20 tahun itu pulih tepat waktu untuk memperkuat timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Partisipasinya dalam Piala Asia 2023 pun menjadi titik balik signifikan dalam karir Ivar Jenner. Di bawah kepercayaan penuh Sintayong, ia menjadi pengawal andalan di lini tengah skuad Garuda. Setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Asia 2023, Jenner pun kembali ke Utrecht dalam kondisi yang lebih baik dan siap beraksi. Ia pun secara rutin turut serta dalam pertandingan bersama Jong Utrecht. Dalam 4 pertandingan yang telah dijalani Jong Utrecht setelah periode Piala Asia 2023, Ivar Jenner tidak hanya berpartisipasi tapi juga menjadi pilihan utama. Namun memang Ivar Jenner tidak mampu membantu timnya meraih kemenangan saat menjamu Ols di Sport Complex Zuidenplecht lantaran kalah dengan skor akhir 0-3. Kekalahan tersebut pun menempatkan Jong Utrecht di posisi ke-18 klasemen RC Divise dengan hanya 23 poin, yakni dari 27 pertandingan yang telah dimainkan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyentil Komdis PSSI meski berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 3-0. Pelatih asal Kroasia itu terpaksa harus menyentil Komdis PSSI lantaran mengeluarkan keputusan Persib Bandung tidak boleh memainkan Nick Kuiper saat sebelum pertandingan berlangsung. Anehnya, mereka memperbolehkan klub memainkan Alberto Rodriguez yang terkena kartu merah di laga sebelumnya. Sebelumnya, Bojan Hodak memastikan Nick Kuiper menjadi pemain yang disiapkan untuk menghadapi PSIS Semarang. Bahkan menjadi pemain yang ditampilkan dalam pre-match press conference karena dipastikan akan bermain. Hodak pun mengingatkan kepada Komdis PSSI untuk lebih cepat dalam mengeluarkan keputusan. Setidaknya keputusan dikeluarkan setelah pertandingan berlangsung. Pemain timnas Indonesia Helsha Beicharo resmi direkrut oleh klub Jepang FC Ryukyu Ladies, yakni untuk mengarungi musim 2024. FC Ryukyu Ladies sendiri merupakan tim yang terbentuk pada 2023. Sementara pada Januari 2024 mereka berhasil promosi ke Liga Prefektural Okinawa ke Divisi 2 Liga Kyushu atau Liga Regional Sepak Bola Wanita Jepang. Sebelum resmi bergabung dengan FC Ryukyu Ladies, Helsha sempat menjalani trial sejak Desember tahun lalu. Kepiawaiannya dalam menggolasi kulit bundar membuat klub tersebut menyodorkan kontrak kepada talenta Indonesia. Helsha sendiri telah menjadi andalan timnas wanita Indonesia dalam beberapa ajang termasuk di Piala Asia Wanita 2022 lalu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.